bahkan ngelebihin Terios atau Rush. Lo bisa parkir, masuk ataupun keluar itu dibantu sama mobilnya. Ya, dipakai keluar kota harusnya ini aman banget. Kalau kalian ngikutin YouTube-nya Bram Baizin Indonesia, pasti tahu kalau kemarin kita udah nge-review motor listrik Polytron Fox 500. Nah, yang sebelah gua ini adalah mobil listriknya, yaitu Polytron G3 Plus. Nah, yang kali ini gua mau ngebahas secara lebih lanjut gimana mobil ini kalau dipakai buat harian. Yuk ikutin ya. Sebenarnya kalau soal Polytron G3 Plus ini udah pernah kita bahas di video-video sebelumnya pas waktu launching. Nah, kali ini gue sedikit ulas aja ya dari segi desainnya. Dia punya dimensi yang sebenarnya cukup besar ya untuk sebuah SUV 5-seater. Jadi dimensinya gede banget, bahkan kalau gue di parkiran gitu, di panjangnya itu, di parkiran itu bahkan ngelebihin Terios atau Rush gitu. Padahal kan Terios Rush itu 7-seater, ini 5-seater. Jadi yang pasti kabinnya bakal lega banget yang bakal kita lihat nanti. Nah, kalau desainnya dia bener-bener futuristik lah ya. Mobil listrik Cina ya kan, kebanyakan desainnya ya futuristik gitu. Bisa dilihat dari tampilan depannya ini ya kan, di sininya tuh grillnya aja cuma ada di bagian bawah. Jadi grillnya tuh nggak sampai atas sini, dan di tengahnya ada logo P. Ini yang maksudnya itu Polytron. Lampunya ada banyak banget proyektor ya kan, di kiri aja ada 4, kanan juga 4, ada DRL juga. Dan bumpernya dikasih warna chrome begini nih, jadi kelihatannya makin elegan. Sekarang kita lihat sebelahnya ya. Nah, buat di sampingnya kelihatan dia SUV banget, gagah banget. Di fendernya ada bodi kasar begini, jadi mencirikan sebuah SUV gitu lah ya. Semuanya serba hitam, di warna yang hitam ini. Terus ada chrome, list chrome di bagian jendela. Atapnya juga ada roof rail warnanya silver gini, jadi kelihatan menyatu sama chrome-nya. Kalau di kaki-kakinya dia gede banget nih, udah pakai pelak 20 inci. Jadi originalnya tuh 20 inci, khas SUV banget, pelak-pelak gede. Dan dia pelaknya desainnya itu palang 5 gitu ya, dan kelihatannya kayak sebuah Dove, tapi ini bukan Dove, ini nyatu sama pelaknya. Jadi kalau biasanya mobil listrik itu ada Dove gitu buat ngasih kesan futuristik, kalau ini enggak, bener-bener pelak gitu. Belakangnya kita lihat. Nah, kalau di belakang langsung disuguhin sama tulisan Polytron, gede banget. Buat apa ya, negasin kalau mobil listrik ini itu sebenarnya punya Polytron gitu, dan Polytron udah bisa bikin mobil listrik kayak gitu lah ya kurang lebih. Lampu remnya tuh nyatu dari kiri sampai kanan ya kan, khas mobil modern zaman sekarang. Terus di bagian atas ada sedikit spoiler kecil yang udah ada lampu remnya juga. Sisanya polos aja, di sana ada logo G3 Plus, dan di sini ada, gue nggak ngerti nih maksudnya logo apa, mungkin elektrifikasi gitu kali ya, hijau. Dan di sini masih ada lampunya lagi nih kanan kiri. Dan kelihatannya ini masih pakai bohlam nih, yang kanan kiri di bawah sini. Buat buka bagasi ada di bawah sini, langsung ada tombol. Di bawah lantai bagasinya nih ada kompartemen lagi, tapi bukan buat apa ya, bahan cadangan, melainkan ada tire repair kit, ada buat pompa ban juga, termasuk med kit di sini juga sediakan, sama chargernya, jadi bisa ngecas di rumah. Oke, buat di interiornya si Polytron G3 Plus ini sebenarnya cukup apa ya, gue suka gitu ya dengan interiornya, karena ada aksen-aksen wood panel nih, menarik banget. Jadi kayak apa ya, kayak berasanya mobil mewah gitu, mobil-mobil Eropa. Dan dia juga ngasih rasa Eropa di bagian tuas ini, ada apa, wiper dengan lampu. Jadi lampu sennya tuh di kiri buat ngaktifinnya, sementara yang kanan itu buat wiper segala macam. Ya khas Eropa lah ya mobil kayak gitu. Di bagian setir dia ada flat bottom, terus cluster instrumennya juga gede, banyak banget informasi yang ditampilin. Ada layar multimedia yang juga besar banget di sini, bisa Apple CarPlay, bisa Android Auto, dan masih banyak lagi informasi yang ada di dalamnya yang bisa lu akses gitu, termasuk buat ADAS segala macamnya itu ada di dalam sini. Konsol tengah gede ya kan, dia konsol tengahnya gede, berasa luas gitu, dan dia punya cup holder yang bisa ditutup buka begini. Jadi kalau ditutup bisa buat naruh HP atau kunci segala macam. Buat tuas transmisinya, Polytron G3 Plus ini pakainya itu model knob gini, jadi harus diputar-putar.
beda sama mobil-mobil listrik lain ya. Biasanya kan mobil listrik lain entah di bagian setir kanan ataupun cuma kayak maju mundur gitu doang. Nah ini dia ngasih rasa yang lebih mewah lagi dengan knob seperti ini. Udah ada electric parking brake sama auto hold juga. Di belakangnya ini ada kompartemen lagi yang cukup besar dan ini AC-nya masuk ke sini cuy. Jadi kalau naruh minuman-minuman dingin bisa taruh di sini biar tetap dingin gitu atau tetap fresh gitu ya. Di bawahnya ini konsol masih ada kompartemen lagi penyimpanan, ada satu buah USB charger, terus di kirinya ada power outlet 12 volt dan ada wireless charging. Jadi wireless chargingnya di kolong sini nih. Untuk fitur di depan sini tuh ada yang paling menarik adalah self parking atau mereka menyebutnya itu sebagai apa ini? Automated Park Assist. Jadi lu bisa parkir masuk ataupun keluar itu dibantu sama mobilnya. Gue udah coba, berhasil juga. Terus selain itu setirnya udah tilt steering sama teleskopik walaupun masih mekanis ya, cukup umum. Nah bisa teleskopik, bisa tilt. Terus joknya udah elektrik, jadi bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, bisa maju mundur sama recliningnya itu bisa diatur secara elektrik gitu. Sekarang kita lihat di belakangnya. Nah ini buat di baris keduanya Polytron G3 Plus ini gue ngerasanya masih cukup lega ya. Dengan tinggi gue yang 170 cm itu legroomnya masih berasa banget, ini masih luas banget dan gue masih bisa masuk ke kolong sedikit kakinya. Kalau penumpangnya lebih maju, pengendaranya bisa lebih maju dikit, yang butuh apa ya, biasanya yang bawa-bawanya itu agak maju gitu, karakter orang berkendara kan beda-beda, itu bisa lebih luas lagi. Ini posisi gue berkendara tadi ya kan segitu, tapi masih sisa sekitar ya 5 jari lebih lah, bisa 6 atau 7 jari. Sementara buat headroomnya juga lumayan, ini ada sekitar 5 jari lebih. Jadi enak banget, nggak berasa sempit, apalagi kacanya juga gede-gede, pandangan juga semuanya bisa ngelihat jelas, kerasa luas di dalam. Ditambah lagi ada panoramic sunroof, jadi buat yang suka mabok karena di ruang sempit gitu-gitu dalam mobil ya, ini ngebantu banget sih. Di bagian tengah sini ada 2 kisi-kisi AC, jadi nggak takut kepanasan di belakang. Terus di bawahnya itu ada 2 USB charger sama ada V2L-nya, jadi lu bisa pakai colokan apapun ngambil listrik dari mobil listrik ini. Di bagian kanan sini ada lampu baca ya kan, kecil, ada 2 kanan kiri masing-masing. Terus joknya ini juga cukup enak. Gue coba dulu. Oh enggak, joknya fix ya, jadi paling cuma reclining aja nih, bisa dinaik turunin begini. Nah, tapi walaupun nggak bisa dimaju mundurin, dia menurut gue udah pas sih, udah enak juga. Ditambah lagi ya, kalau kita nggak berlima di dalam, ini bisa jadi cup holder dan juga bisa buat sandaran tangan, dan ini bentuknya firm gitu, nggak ngamplek ke bawah gitu ya. Nah ini kalau kita buka kap mesinnya dari Polytron G3 Plus, jadi semuanya ditutup cover oleh plastik, jadi nggak bisa dibuka. Bahkan di sini biasanya bisa buat bagasi, tapi ini nggak bisa dibuka juga, semuanya dibaut. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung motor listriknya di dalam kayak gimana. Tapi yang jelas dia punya tenaga itu sampai 150 kW dengan torsi sampai 350 Nm. Sangat besar sekali buat sebuah SUV yang kayak gini ya kan. Emang mungkin dikasih tenaga yang banyak gitu ya, biar lu bisa nikmatin sepenuhnya mobil ini. Dan bodinya juga lebar, jadi mungkin emang dibutuhkan ya buat yang kayak gitu-gitu. Baterainya itu sampai 51,9 kWh, jadi cukup besar ya, dengan jarak tempuh itu sampai 402 km. Ya dipakai keluar kota harusnya ini aman banget ya, nggak usah takut kehabisan daya segala macem. Selain itu pengecasannya juga udah bisa fast charging, jadinya aman buat dipakai jalan-jalan jarak jauh sekalipun.
Kalau dari versi tenaganya, si Polytron G3 Plus ini tuh no doubt lah ya, karena dia speknya juga tenaganya sampai 150 kW, terus torsinya sampai 320 Nm. Itu bener-bener ngasih feeling yang jambakan torsi banget gitu, walaupun lu masih di mode D. Jadi ada dua mode berkendara, ada D sama S. Di mode D-nya aja lu bisa ngasilin jambakan torsi yang cukup besar gitu. Ya walaupun lu ketika mau nyantai pun masih bisa gitu di mobil ini, yang penting kaki lu sekolah aja. Jadi tergantung pinter-pinter kita nginjek pedal gas, itu bisa lah ngatur mau nyaman ataupun mau cepat, baik di mode D. Nah di mode S-nya apalagi, jadi di mode S itu lu bisa ngasilin torsi yang lebih besar lagi. Ketika lu bejek pedal gasnya itu torsinya bisa lebih gede lagi dan emang enak banget. Oke, soal kemudinya, jadi si Polytron G3 Plus ini emang kalau dalam kecepatan pelan ya, kayak sekarang gue lagi macet-macetan di 8 km per jam itu rasanya memang setirnya tuh keentengan, bisa gue bilang begitu. Tapi emang ketika di posisi diam ini kita jadinya nggak butuh banyak ngeluarin tenaga buat mutar si setir. Nah begitu kita kecepatan tinggi itu masih di atas 50 km per jam lah, itu mulai berasa berat cuy. Jadi buat pengendalian, buat apa ya, buat stabilan juga itu penting banget, setir yang cukup firm gitu ya kita pegang. Nah itu dikasih sama si Polytron G3 Plus ini. Jadi ada mode setirnya juga, ada yang comfort, ada yang sport gitu. Nah kalau comfort gue nggak nyobain, tapi gue emang selalu nyobain yang sport karena emang ketika di tol pasti kita kecepatan tinggi, jadi pasti butuh yang sportnya. Nah itu tuh bener-bener ngasih apa ya, feedbacknya tuh enak banget. Lu pindah jalur gitu-gitu tuh nggak usah khawatir bakal mobil oleng, karena emang setirnya itu udah firm gitu, udah apa ya, enak lah dipegang, diputar-putar tuh enak. Nah selanjutnya dari konsumsi listrik ya pastinya. Di Polytron G3 Plus ini dia ada regeneratifnya, jadi dan bisa lu atur juga. Jadi lu bisa ngatur mau 50% atau 100 gitu-gitu tuh bisa lu atur di G3 Plus ini. Yang mana ketika lu makin gede recovery energinya itu dia makin irit secara konsumsi daya. Gua pasang di 50% aja menurut gue itu udah cukup irit. Selanjutnya soal kaki-kaki sih harusnya no komplain ya si Polytron G3 Plus ini, karena emang seempuk itu cuy. Lu ngelewatin jalanan yang rusak ataupun polisi tidur gitu ya, gue banyak banget polisi tidur dekat rumah gue yang kecil-kecil, yang halus banget polisi tidurnya itu, kadang gue nggak sampai ngerem karena emang ngasih apa ya, redamannya tuh oke banget. Jadi gue nggak perlu, kadang gue nggak perlu ngerem buat ngelibas polisi tidur yang halus-halus gitu, karena emang udah seempuk itu kaki-kakinya. Jadinya kita kadang suka lupa ya, kayak oh ternyata ada polisi tidur gitu, gak sempat ngerem, daripada ganggu kenyamanan lu libas. Nah dengan lu libas aja itu masih ngasih kenyamanan di dalam kabin Polytron G3 Plus ini. Kalau soal entertainment, emang Polytron itu menyematkan speaker mereka di G3 Plus ini. Jadi ada teknologi dari Polytron lah buat menghasilkan suara yang lebih bagus di mobilnya. Nah menariknya, namanya kita tinggal di Jakarta ya, itu kan pasti macet di mana-mana segala macem. Lu di dalam mobil suntuk ya, hiburan lu cuma musik doang gitu pasti. Kekedapan kabin juga gua rasa cukup baik. Jadinya makin menambah kenyamanan hiburan menurut gua. Ngobrol pun di dalam juga nggak begitu effort lah ya, karena emang lumayan kedap di dalamnya. Nah buat sistem keamanannya juga, Polytron tuh udah ngasih kamera 360, jadi lu bisa ngelihat sekeliling mobil. Ketika lu parkir, ketika lu jalan sempit itu bisa lu pakai, dan itu tuh ngebantu banget karena emang dimensinya gede ya si Polytron G3 Plus ini. Nah buat harganya si Polytron G3 Plus ini tuh ditawarin dalam dua skema ya, lu mau beli baterainya atau lu sewa. Nah kalau sewa lebih murah, dia di 299 juta buat yang G3 biasa, kalau yang G3 Plus itu di 339 juta buat G3 Plus itu dengan baterai sewa. Kalau lu beli baterainya itu di G3 yang biasa itu harganya 419 juta, sementara buat yang G3 Plus ini itu di 459 juta. Nah, sekarang pertanyaannya kalau nyewa itu butuh berapa biaya sewanya ya kan? Nah, sewanya sendiri sampai 1,2 juta per bulan. Jadi kalau lu beli mobilnya dengan baterai sewa dan lu belinya cicil, lu artinya cicilannya nambah tuh per bulan, pengeluaran buat mobil ini bertambah. Tapi kalau lu beli baterainya dan lu beli mobilnya nyicil, ya lu cuma bayar cicilan doang. Kayak gitu sih yang perlu lu ingat. Jadi gimana?
soal mobil Polytron GT Plus ini. Berikan pendapat lu di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga buat like dan subscribe channel Brem by Yuzon Indonesia untuk mengetahui video otomotif berikutnya. See you in the next video. Dadah!